Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Tema kita kali ini Aquarius adalah waspadalah orang ini berbahaya untukmu ya. Kira-kira orang-orang yang berbahaya kayak gimana untuk kalian Aquarius? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Ataupun yang ada tertera di atas ini, silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Aquarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Aquarius, 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 Aquarius. Orang-orang yang berbahaya untukmu, dimana harus kamu lebih waspada kepada mereka. Kita lihat ya nanti pesan semesta juga dan koneksi dari inisial dan zodiak. Di kartu pertama di sini ada Three of Pentacles, orang-orang yang tukang selingkuh, menduakanmu. Orang-orang tidak setia ya. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa ini orang tidak setia ya, jangan dekat-dekat lagi. Kenapa? Itu penyakit. Kenapa Kak Ica? Dia kan bisa berubah. Oke, dia berubah. Tapi kalau dia tidak berubah gimana? Pasti berubah Kak Ica. Oke, silahkan. Nggak jadi masalah, itu pilihan. Tetapi ingat, orang yang selingkuh itu kambuh-kambuhan. Kalau kamu mau hati kamu tarik ulur sedih, tiba-tiba diberikan harapan, tiba-tiba dia mengecewakanmu lagi, tiba-tiba dia datang, seolah-olah kamu tuh tidak ada hak kepastian apakah kamu menyayangi dirimu. Bukan berarti saya menyuruh kamu untuk berpisah ya, no, tidak, ini saya disclaimer ya. Saya cuma bicara tentang kesehatan mentalmu ya. Kamu enak nggak diri begitukan ya, pasti nggak enak kan. Jadi mendingan kalau memang dia sudah diberikan kesempatan 1-2 kali mesti diulang lagi, berarti kamu harus tegas untuk menentukan nasibmu. Karena ini bicara untuk jiwamu, kasihan dirimu gitu. Ataupun mungkin ya terserah dari kamu mau jaga jarak atau tetap di situ juga nggak apa-apa kalau mentalmu kuat ya. Karena kita bicara triparty, entah kamu diduakan, entah kamu yang ya kamu korbannya gitu, berarti kan sakit hati ya. Karena saya lihat di sini ada penantian ya. Ataupun mungkin kamu yang triparty, pelakor atau pebinor, kamu juga nggak nyaman, sembunyi-sembunyi, seolah-olah tidak diinginkan, seolah-olah diberikan harapan tapi nggak pasti. Ya, kasihan dirimu, terabaikan. Karena apa? Ulahnya, seolah-olah kamu tidak berharga, seolah-olah kamu tuh gampangan, seolah-olah kamu tuh tidak ada harganya. Tidak mengerti akan dirimu, di mana pasangan harus bisa ya memberikan kenyamanan, tetapi ini malah dia memberikan penderitaan secara mental. Batinmu serasa sepi padahal punya pasangan. Betul tidak? Tapi itu kembali lagi pada dirimu. Karena saya bilang, kalau ini dia lakukan kepadamu, jangan kaget suatu saat nanti dia melakukan lagi kepada orang lain. Maksudnya contohnya kamu diselingkuhi kan, atau mungkin kamu pelakor lah gitu. Maaf ya, kalau seandainya kamu pelakor ya, jangan kaget suatu saat nanti ada pelakor lainnya. Karena dia kan ini penyakit. Ataupun mungkin pasangan kamu jadi pasangannya ya, sah gitu ya. Tiba-tiba dia selingkuh, terus dia kembali minta maaf, jangan kaget suatu saat nanti dia ulang lagi. Nah itu aja. Kenapa? Karena ini kambuh nanti. Karena perselingkuhan tuh kambuh. Ya, itu sama dengan penyakit. Ya. Kak Ica, terus gimana supaya dia setia sama saya? Perbaiki dirimu.
koreksi juga dirimu. Karena orang-orang yang dibilangnya selingkuh ini kan dia ingin sempurna, sedangkan kamu itu nggak bisa sempurna loh. Kamu tuh pasti ada kekurangan. Dia aja nggak sempurna mau menuntut kesempurnaan. Dia selingkuh karena dia mencari sesuatu yang tidak ada pada dirimu, di mana sesuatu itu dia dapatkan dari orang lain. Tetapi dia juga tidak bisa melepaskan dirimu. Kenapa? Karena kamu ya ada lebihnya juga gitu, yang mungkin tidak dia miliki dari pasangan selingkuhannya. Karena itu tadi saya bilang dia menuntut kesempurnaan. Ya mungkin kamu tidak bisa memberikan kesempurnaan, tapi setidaknya kamu bisa memberikan contoh yang baik. Dan berdoa, serahkan kepada semesta, biar semesta yang menegurnya. Dan di situ perlu kesabaranmu. Karena untuk merubah orang bukan karena dari kita, tapi dari dirinya yang mau berubah. Dan itu tidak bisa bilang cepat. Perlu proses, waktu yang sangat panjang, perlu kesabaran ekstra. Sekarang mentalmu yang diasah. Kalau memang kamu mampu, silahkan. Kalau tidak, ya berarti cari jalan untuk melindungi dirimu. Masa kamu mau ditarik ulur terus? Masa kamu nangis-nangis terus dengan masalah yang sama? Kita menyelesaikan masalah, bukan malah menambah masalah atau mengambang. Ya, sangat disayangkan kalau hidup di dunia ini hanya untuk tidak berbahagia kan? Jadi ciptakanlah surga di duniamu, di dunia ini. Dengan caramu, dengan pikiranmu, pola pikirmu. Ya. Di sini ada Ace of Swords. Di sini ada orang yang angkuh. Kamu kalau koneksi dengan orang-orang sombong, angkuh, itu nggak usah dekat-dekat. Nanti kenapa? Kamu juga ikut-ikut sombong, angkuh, dan ikut gaya dia. Menyakiti dirimu sendiri dengan ketidakmampuanmu untuk ikut gaya dia, dan mungkin mengorbankan orang lain untuk bisa mendapatkan apapun. Entah popularitas, entah duit, ya. Pokoknya intinya akan mengorbankan orang. Entah hati, perasaan, ataupun duit. Contohnya, saya harus punya mobil, kamu paksakan pasanganmu untuk bisa mendapatkan uang. Ya, pasanganmu tidak bisa, kamu marah. Anakmu juga nanti kena. Ini contoh. Ini contoh kalau seandainya kamu memaksakan diri untuk bisa mengikuti gaya hidup orang yang sombong, orang yang angkuh. Kenapa saya bilang kamu, Kak Ica, kita bergaul dengan orang yang sombong, orang yang angkuh, itu kan dari kita aja, Kak Ica. Ya, kita mau mengontrol diri tidak. Itu makanya saya bilang, kamu itu harus ada di circle yang tepat. Kalau kamu sudah tahu kamu koneksi dengan orang yang sombong dan arogan, secara tidak langsung pasti kamu akan mengikuti energi dia. Kenapa? Karena manusia ini kan tidak ada rasa puasnya. Pasti kamu juga ingin, dia punya jam baru, dia punya mobil baru, saya juga ingin. Ya, secara tidak langsung ada keinginan dalam diri, ada dalam jiwamu tuh ya akan mencari jalan untuk bagaimana caranya supaya ada. Kamu ambil kredit, ujung-ujungnya bingung bayarnya. Ya, makanya tadi saya bilang memaksakan kehendak, akhirnya pusing, memaksakan pasangan. Bahkan mungkin nggak makan, akhirnya kamu sakit lagi untuk membayar angsuran. Ini contoh. Karena saya lihat di sini ada hutang kartu kredit juga banyak. Ya, entah kamu beli apapun ya, tapi saya lihat di sini banyak hutang, entah hutang kartu kredit yang dominasi nih, hutang kartu kredit dan hutang di orang-orang. Ya, bahkan gali lubang tutup lubang. Untuk apa? Gaya hidup. Ya, jadi kalau kamu sudah terkoneksi dengan orang-orang yang toksik, lebih baik jangan sampai kamu tertular. Ini penyakit juga. Karena bicara energi. Secara tidak langsung kita merasa biasa aja, padahal kamu sudah menyakiti orang-orang di sekelilingmu. Ya. Oke, di sini ada King of Pentacles, orang yang tukang kepo, memata-matai. Ya, waduh. Suka kepo, suka cerita. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa mungkin pasanganmu ya, kepoin kamu ya, tidak jujur, ataupun mungkin kondisinya cemburunya tinggi ya, menuduh-nuduh overprotective yang berlebihan yang kayak gimana gitu ya. Akhirnya kamu tersakiti dengan tuduhan-tuduhan dia. Kamu barusan jalan saja dengan sahabatmu langsung tuduh selingkuh. Ya, dia memata-matai tapi dari sisi negatif. Seolah-olah tidak memberikan kamu kesempatan untuk mengklarifikasi. Dia ambil dari sudut pandangnya. Kemarin saya kan lihat kamu jalan dengan si ini. Ya, kamu ngapain dengan dia berdua di mobil, dalam mobil, padahal mungkin kalian berpapasan aja, tiba-tiba dia ajak nebeng gitu, ataupun mungkin ya urusan kerja tapi dia marah. Nah, ini contoh. Ataupun ada sahabatmu kepo-kepo hubungan kamu, terus tiba-tiba kamu putus ya, langsung dia bilang, cie udah putus ya, terus gimana dong ya, seolah-olah kayak macam itu bahagia gitu, dibikin guyon, lelucon ya, padahal kamu lagi sedih ya. Terus nanti dibilang mati satu tumbuh 1000 kok ya,
tapi ujung-ujungnya cerita yang lain lagi. Ataupun bahkan mungkin kamu belum move on, dia sudah bilang, itu mantan kamu tuh, ternyata dia udah punya pacar baru, kok kamu belum sih, seolah-olah kayak macam menjatuhkan, ya, secara halus. Tetapi itu sangat-sangat luar biasa menyakitkan, ya, dimana sahabat seharusnya bisa menopang, bisa mensupport, malah dia yang membuat onar gitu. Akhirnya kamu nggak bisa move on, ya, ibaratkan kamu merasa bersalah ataupun merasa sedih lagi gitu. Ini orang tukang kepo, ya. Jadi orang-orang yang tukang kepo ini berbahaya juga, ya. Kepo sih bisa, tapi kalau kepo baru tebar gosip di mana-mana, ini sangat luar biasa, bobrok, ya. Hati-hati dengan teman mulut usil, karena dia kepo akhirnya dia cerita. Dia tahu tapi nggak bisa nyimpan rahasia. Nah, jadi orang-orang yang tidak bisa menyimpan rahasia ini mulutnya, ya, itu jangan dekat kamu. Kenapa? Karena dia tahu kekurangan kamu, atau mungkin kamu curhat sama dia bisa suatu saat nanti, pada saat mungkin kamu, ya, entah keceplosan, entah ribut atau apa, dia akan bongkar. Ya, ini ada pun saya lihat di sini pasangan yang nggak bisa dikontrol, kalau dia emosi langsung rocos saja, laporkan semua apa aib-aibmu, ya, ke orang tuamu, ke sosial media, curhat-curhat di sosial media. Ngapain? Kalau model-model begitu berarti kan dia belum menjadi jati diri yang bijaksana, belum menjadi seorang yang betul-betul dewasa dalam bersikap, berucap. Ya, kita yang malu sendiri. Aduh, kenapa ya pasangan saya begini, ya? Malu. Karena seolah-olah kehidupan aib kita diumbar-umbar gitu. Ya, yang mana harus ditutupi, di mana dia harus bisa ya menjaga, tutup rapat, seolah-olah ya sudah nggak ada yang tahu, kita tampilkan yang baik-baik aja. Ini malah dia buka-bukaan gitu, seolah-olah mau jadi artis kayaknya gitu. Artis aja malah mau tutup-tutup aib mereka, dia buka-buka, ya, untuk mempermalukan kamu, ya. Oke, berikutnya di sini Six of Pentacles, orang yang tukang tipu, nggak bisa dipercaya. Tukang tipu nih artinya ya entah apapun, nggak bisa dipercaya, itu jangan dekat-dekat. Kenapa? Ya nanti kamu korbannya, kamu ditipu. Jadi ada mungkin pasangan tidak jujur terhadap hatinya, tadi saya bilang triparty, ataupun mungkin dalam soal keuangan, ataupun mungkin sahabatmu sendiri, tukang tipu, katanya janjinya jam sekian, ya, nggak bisa dipercaya, ataupun pinjam duit. Ini kamu akan dijadi budak. Maaf ya, saya bukan bicara, tapi ini memang kalau kita tidak tegas pada orang-orang begini, dia akan jadikan kita budak. Kenapa? Dia pandang enteng kita, sudah nanti dia tunggu kita. Ya, orang yang tidak on time. Ini paling utama nih, on time dengan perkataan, ya, janji. Jadi kalau orang-orang yang sudah tidak jujur terhadap dirinya sendiri, apalagi orang lain, ya. Karena saya lihat di sini banyak yang penuh drama, ya. Jadi kalau orang yang tidak jujur padamu, ya percuma aja kamu dekat-dekat dia. Kenapa? Kamu korbannya berikutnya, ya, dengan berbagai alasan. Ini paling utama nih, duit, ya. Entah transparansi keuangan ataupun pinjam meminjam. Bahkan ada yang minjam uang belum kembalikan, pura-pura lupa, pura-pura lunas. Kamu udah capek juga nagih, tapi ya dia begitu aja, seolah-olah kayak udah lunas gitu. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang tidak jujur. Bisa-bisa dia nggak dapat uang, dia mungkin curi benda, pinjam jadi milik. Nah, ini hati-hati, ya. Three of Swords, ya. Pasangan yang saya merasakan di sini tidak bisa memperjuangkanmu, ataupun mungkin, ya, pokoknya saya lihat di sini orang-orang yang tidak bisa memperjuangkanmu, atau kalau mau dibilang, ya, dia membanding-bandingkan kamu dengan orang lain, ya, entah pasangan, entah orang tua. Karena saya lihat di sini ada yang menyakiti secara lisan, membanding-bandingkan aja, ataupun mungkin ya tadi saya bilang tidak memperjuangkan, dia masih mencari lebih dan lebih dari dirimu, ya. Merasa tidak bersyukur, dimana kalau kita bicara tentang orang tua, dia membandingkan mungkin kamu dengan saudaramu, ya, ataupun merasa ya pokoknya intinya dia mengorbankanmu aja dari sisi hati, sisi perasaan. Karena saya lihat di sini ada luka batin dari orang tua, ya, seolah-olah orang tua itu lebih pilih kasih gitu. Ya buktikan bahwa apa yang dikatakan tuh salah, bukan berarti kamu harus memendam perasaan amarah.
Kalau pasangan gimana Kak Ica? Ya dia tidak memperjuangkanmu sampai akhir. Itu orang tidak baik. Bukan berarti aduh saya menyesal karena saya tidak berjuang juga untuknya. Kalau dia memang betul sayang sama kamu, dia akan memperjuangkanmu sampai akhir. Kalau dia tidak memperjuangkanmu sampai akhir, berarti dia tidak cinta kamu. Karena kita bicara jodoh, jodoh itu bisa 1 tahun, 2 tahun, atau 1 bulan, 1 hari, kita nggak tahu ya, 10 tahun ya, ataukah selamanya, kita nggak tahu. Jadi cintanya bisa berkurang, tapi kalau memang dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, dia akan sampai akhir loh ya. Jadi jangan berpikir bahwa dia itu milikmu. No, nafasmu saja itu titipan. Biarkan dia pergi, jangan kamu mengekang, jangan kamu mau dia kembali, kamu kembali dong ya. Kalau dia sudah tidak rasa cinta, ngapain kita satu rumah tapi nggak cinta? Ujung-ujungnya kamu sedih lagi karena dia mengabaikan. Itu yang tadi saya bilang, seolah-olah kamu itu hanya patung ya, tidak ada rasa, tidak ada ekspresi, seolah-olah ya kamu nggak dihargai, tidak diinginkan, gitu aja ya. Akhirnya tambah sakit lagi kamu. Jadi apa yang sudah semesta ambil dari dirimu itu yang tidak baik. Jadi semesta tahu yang terbaik untuk dirimu, dimana kalau dia bersamamu kamu akan lebih terluka. Lebih baik semesta mengambil keputusan untuk memisahkan kalian supaya hidupmu jauh lebih baik. Bukan berarti menangisi nasibmu atau menyalahkan dirimu sendiri ya. Maaf agak berisik ya, si bocil ada nonton juga di belakang ya. Maaf kalau ada suara-suara dari YouTube lagunya ya. Di sini The Star, orang yang sombong, hampir mirip dengan Ice of Sword, tapi kalau di sini orang yang angkuh, sombong, merasa diri paling benar, merasa nggak mau kritikan, pandang enteng orang ya. Ini harus diwaspadai. Ini orang-orang berbahaya yang mana dia hanya memanfaatkan kamu atau hanya mau dia yang up, dia mematikan mentalmu, tidak mensupportmu. Pokoknya dia yang paling kaya, dia yang paling cantik, dia paling ganteng, dia tidak melihat dari sisi kamu, bahkan mungkin menertawakan kekurangan kamu. Ya, hati-hati dengan orang yang merasa diri paling hebat, merasa diri paling suci. Ini ada beberapa ya, wah saya ini, dia seolah-olah kamu tuh nggak pernah ibadah, kamu itu kafir, padahal belum tentu. Ya, ibadah di rumah juga bisa kok. Kenapa harus pergi ke rumah ibadah? Ini contoh ya, karena ada beberapa yang harus ditunjukkan kita harus spiritual dengan cara pergi ke rumah ibadah. Ini contoh. Ada beberapa yang seperti itu, mengatasnamakan agama supaya kelihatan baik dan menjudge orang yang nggak rajin ibadah, nggak rajin pergi ibadah ke masjid, ke gereja, ke pura atau vihara ya. Maksudnya keluar rumah, padahal mereka spiritual di rumah. Karena ada beberapa orang itu yang lebih nyaman ya, sendiri, khusyuk, bersama semesta, bersama Tuhannya, dalam keheningan, walau di rumah aja. Ya, sekarang saya lihat merasakan energi ini banyak yang tidak terlalu mau fokus pada orang rame-rame gitu. Ya, lebih hening, lebih sakral aja kalau sendiri, walaupun di rumah gitu. Ya, tapi itu kan masing-masing. Tetapi saya lihat di sini ada yang membawa-bawa agama, serasa dia yang paling hebat, dia yang paling benar. Ya. Dan orang lain itu salah gitu. Ya, mengatasnamakan agama. Kurang bersyukur kamu tuh. Ya. Pakai bahasa-bahasa yang akhirnya membuat kamu, apa benar saya kurang bersyukur? Kok saya manusia paling pendosa kali ya? Nah, itu. Jadi ada orang-orang yang menekan kamu secara mental dari sisi agama. Berikutnya Eight of Wands. Wow, di sini orang yang menusukmu dari belakang. Ya, cerita-cerita aibmu sudah saya bilang tadi di Ice of Sword. Terulang lagi, ini yang paling sangat riskan, dimana dia merasa bahwa kamu itu sahabatnya, tetapi malah dia, artinya kamu merasa orang ini orang-orang terdekat gitu, yang bisa dipercaya, ternyata dia menusukmu, dia membongkar rahasiamu, dia sadis lah ya, musuh dalam selimut. Ini ada pasanganmu yang tadi saya bilang dia mengumbar-umbar aibmu ya, dia membuatmu terluka, kamu percaya dia, malah dia menjatuhkanmu ya. Dia menceritakan semua aib-aib kamu ke orang lain, ke seluruh malah ya, seluruh ini artinya ya linkmu gitu. Akhirnya kamu malu sendiri, tekanan mental ya, menjelek-jelekan kamu, serasa dia yang paling benar ya. Ini hati-hati orang yang gitu, walaupun pasangan sendiri. Makanya saya bilang sebelum ini edukasi untuk yang belum nikah ya. Kalau sudah nikah ya silahkan cari jalan ya, karena itu kan pilihanmu dulu. Tapi yang belum nikah ini hati-hati, karena ada pasangan yang ember,
serasa diam, tenang, akhirnya kamu merasa percaya bahwa dia bisa, ya namanya kalau hubungan suami istri ya, kita serasa nyaman, bisa bercerita sana sini ya, keluh kesah kita atau apa, tapi dia mengambil itu untuk tameng dia nanti suatu saat nanti, oh ternyata kamu tuh cerita orang ini ya, nanti saya bilang dia kalau kamu cerita dia. Karena ada beberapa yang menghasut untuk bisa mendapatkan simpati dari orang ini supaya orang lain juga memusuhi kamu. Ini entah pasangan entah sahabat ya, yang kamu merasa bahwa dia orang baik, tapi ternyata pada saat kamu koslet atau punya masalah dia langsung menikam kamu dari belakang ya. Dan Eight of Sword ya, di sini orang yang ya hampir mirip sih dengan The Star, diulang lagi berarti energinya up yang untuk orang-orang ini ya, dimana hanya mementingkan diri sendiri, bahkan bisa mengorbankan dirimu demi kepentingannya. Ini contoh yang tadi saya bilang mobil ya, dia mau punya mobil, akhirnya dia mengorbankan kamu untuk bisa membayar hutang atau angsuran, ataupun mungkin kondisinya ya pokoknya intinya dia pandang enteng kamu lah, kamu tuh nggak ada apa-apanya ya, dia mau pergi atau apa ya terserah, serasa bujang, serasa nggak punya pacar ya, dia tidak menganggapmu, dia cuma melihat dirinya sendiri, bahkan dia bisa yang tadi saya bilang mengorbankan dirimu untuk kepentingan dirinya. Nah ini hati-hati ya, orang yang tidak jujur, orang yang triparty, suka selingkuh, orang yang tidak setia, orang yang hanya mementingkan diri sendiri ya, dan merasa orang yang paling sombong ya, orang yang tidak bisa dipercaya. Orang-orang begini nggak perlu ada dalam hidupmu. Kaica, tapi itu kan pasangan saya. Ya udah, kalau memang itu kamu masih mampu ya silahkan. Ini saya bicara untuk orang yang tidak mampu. Dimana kamu kalau sudah tidak mampu dengan orang itu, kamu yang harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu dengan cara lebih menjaga jarak, atau kalau tidak berpisah aja. Ini maaf ya, bukan berarti saya bilang ini mental orang kan beda-beda. Karena kalau kamu di situ terus, dirimu yang korban. Ibaratkan kamu udah nggak mampu, tapi tetap di situ, ya kamu korban remuk. Ibaratkan kamu dikasih beban yang sangat berat, kamu harus pikul dengan ketidakmampuanmu, ya kamu jatuh. Kamu jatuh bukan dirimu saja yang jatuh, tapi mungkin luka-luka di badanmu lagi yang lainnya. Itu terjadi. Karena apa? Kamu memaksakan. Jadi sayangilah dirimu. Ini kan ada beberapa seperti gitu. Tapi kalau kamu mampu, kenapa tidak? Gaspol tanpa rem. Tapi kalau seandainya kamu tidak mampu, ini edukasi buat dirimu. Untuk bisa memberikan perlindungan untuk dirimu. Bukan berarti saya suruh kamu berpisah. No, itu semua keputusan kembali kepada diri kamu. Ya. Jadi orang-orang yang suka ember ataupun apapun ya sudah. Kamu sudah tahu begitu, jangan dekat-dekat. Karena apa? Suatu saat nanti kamu yang jadi bahan gunjingan dia. Dan jangan pernah menyesal. Ya karena kamu mengizinkan. Karena kamu dekat-dekat mereka. Kita dekat itu kan berarti kita mengizinkan mereka untuk bisa mengenal kita lebih jauh. Ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang manis di mulut. Ya, sekarang banyak orang manis di mulut, hati-hati. Ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi juga di sini ya, saya sudah menarik energinya, di mana untuk koneksi inisial dan zodiak, kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan ada huruf E, ada huruf N, ada huruf G, K, I, ada huruf A, H, G, G-nya double, energinya up, J, U, L, ada juga M. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. K, V, R, ada W. Maaf berisik ya. Ada C, D, A, dan O. Ya. Jadi untuk koneksi di sini dari inisial, kamu terkoneksi dengan E, N, G, K, I, A, H, G, J, U, L, M, K, V, R, W,
C, D, A, dan O ya. Semoga resonate, dan saya sudah menarik energi juga dari inisial dari zodiak. Kalaupun di inisialnya tidak terkoneksi, mungkin dari zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang di sini, ada Scorpio, ada juga bintang Aquarius, ada Capricorn, Cancer, Libra, Gemini, Aries, dan ada Sagittarius. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi di sini dengan Scorpio, Aquarius, Capricorn, Cancer, Libra, Gemini, Aries, dan Sagittarius. Oke, terakhir ya pesan semesta untukmu. Saya ambil 3 kartu, saya kocok dulu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu untuk menyikapi orang-orang yang toksik ataupun berbahaya ya untuk dirimu saat ini. Di sini ada Nine of Swords. Di sini juga ada The Tower, dan di sini ada The World. Tuh, semesta mau sampaikan kamu jangan terlalu banyak bersedih dengan hidupmu di masa lalu. Ingat, kamu tidak bisa merubah masa lalumu. Kamu hanya bisa merubah masa depanmu, di mana dengan pola pikir yang baik saat ini, sikap yang baik ya. Terus juga ucapan-ucapan baik ya, supaya kamu menebar karma baik di hari esok. Ya, jangan ada melihat kehancuran di masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu, anggap jadi pelajaran, dan jangan pernah menyesali apa yang pernah terjadi. Ingat, semua yang terjadi itu adalah ada hikmah. Itu semesta sudah rancangkan untuk kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang dewasa. Belajarlah dari pengalamanmu. Terkadang kamu tidak belajar dari pengalamanmu sehingga itu terulang lagi. Belajar dan rubah supaya hidupmu itu bisa berwarna, supaya hidupmu itu bisa ceria. Ingat, yang bisa membahagiakanmu adalah dirimu, bukan orang lain. Dan kamu tidak berhak untuk bisa menjadi sempurna. Ingat, manusia tidak ada yang sempurna. Ya, tetapi berikan yang terbaik sesuai kemampuanmu untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Ya, kalau kamu lelah ya istirahat. Ya. Jangan memaksakan diri untuk bisa menjadi orang yang sempurna di mata orang lain, padahal kamu sebenarnya lelah. Ya, jangan banyak drama. Ya, untuk bisa menyenangkan hati orang lain, padahal kamu sendiri nggak mampu. Bahkan kamu mengorbankan dirimu sendiri. Ya, sayangi dirimu, cintai dirimu, maafkan dirimu. Ya, dan maafkan juga orang di masa lalu yang pernah menyakitimu. Ingat, semua yang ada masuk dalam hidupmu, pasti suatu saat kamu akan berterima kasih kepada mereka. Baik buruknya mereka, pasti suatu saat kamu akan berterima kasih ya kepada mereka suatu saat nanti. Ini masalah waktu saja. Mungkin sekarang kamu merasa bahwa aduh, hidup saya ini menderita, sengsara. Ambil pelajarannya. Kalau tidak, kamu tidak sadar-sadar, itu akan terulang lagi. Pernah kan kamu merasa bahwa kok saya ini hidupnya berulang terus ya? Kok percintaan saya begini terus ya? Kok percintaan saya ini terkoneksi dengan orang toksik terus ya? Itu karena kamu tidak belajar untuk bisa lebih mengenali orang-orang toksik, yang mana harus kamu bisa melindungi dirimu, lebih berbahagia. Jadi kalau kamu merasa hidupmu sekarang jauh terpuruk ataupun tidak baik, berarti hatimu tidak baik-baik saja saat ini. Kenapa kamu menarik itu? Ya, jadi buatlah hidupmu bahagia supaya kamu menarik kebahagiaan lainnya masuk dalam hidupmu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.